Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li merasa sedikit lebih yakin dengan janji King Yuanzi, dan dia bertanya, kalau begitu, kurasa aku harus menunggu. Maafkan aku karena bertanya, tapi kira-kira kapan aku bisa mendapatkan jawaban? Aku tentu saja tidak bisa mengirim Nas Chen Sol keduaku untuk mengunjungi kakek tua itu, jadi aku harus mengunjungi secara langsung. Tubuh asliku akan keluar dari pengasingan setidaknya dalam sebulan dan paling lama setahun. Kamu seharusnya bisa menunggu selama itu, kan, rekan Taois Han? King Yuanzi menjawab dengan tenang. Tentu saja, jawab Han Li dengan senyum agak malu-malu. Tiba-tiba, King Yuanzi tersenyum, dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana pedang awan bambu Anda? Saya yakin Anda sudah menyempurnakannya lagi, bukan? Han Li agak terkejut dengan perubahan topik yang tiba-tiba, tetapi dia masih menjawab, aku memang menyempurnakan semua pedang terbang lagi mengikuti instruksimu, aku telah mengembangkan formasi pedang Azure Coil terakhir juga. Hanya saja seni pedang yang kau wariskan kepadaku benar-benar mendalam, dan aku hanya bisa mengumpulkan sebagian kecil. Kalau begitu, apakah Anda ingin saya mengajari Anda seni pedang? Saya mengembangkan beberapa wawasan baru tentang seni pedang ini selama beberapa tahun terakhir, dan saya yakin wawasan itu akan bermanfaat bagi Anda. Selain itu, sekarang Anda berada di tahap integrasi tubuh tengah. Saya yakin ini hanya masalah waktu sebelum Anda menghadapi hambatan tahap integrasi tubuh akhir. Saya juga memiliki beberapa wawasan tentang area ini jika Anda mau dengar juga. Han Li secara alami terkejut sekaligus gembira mendengar ini, dan dia buru-buru bangkit sebelum membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, senior. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menerima instruksi dari Anda. Dia menyadari bahwa King Yuanzi hanya bersedia melakukan ini karena dia telah mengumpulkan lebih banyak materi dalam daftar. Baiklah, kalau begitu kamu bisa tinggal di sini sekarang. Aku akan pergi mengatur bahan-bahan ini dulu, kamu bisa datang langsung ke ruang rahasiaku untuk mencariku besok. Sementara itu, Yao Er, Yan Li, tolong temani rekan Taois Han. King Yuanzi menginstruksikan menoleh ke Yuan Yao sambil tersenyum. Yuan Yao dan Yan Li secara alami buru-buru mengulurkan hormat, dan menjawab, ya, ayah, kami pasti akan menjaga rekan Daois Han. King Yuanzi mengangguk, sebelum memberi Han Li anggukan, lalu pergi dari aula, hanya menyisakan Han Li, Yuan Yao, dan Yan Li di dalam ruangan. Rona merah samar muncul di wajah Yuan Yao, dan saat dia merenungkan apa yang harus dia katakan kepada Han Li, Yan Li tiba-tiba berkata dengan sikap penasaran, aku tidak percaya kamu telah berhasil maju ke integrasi tubuh tengah, hanya dalam beberapa abad, kakak Han, tingkat kemajuan Anda benar-benar membuat kami malu. Kedua wanita itu berbagi ikatan yang cukup dekat dengan Han Li, jadi meskipun Han Li telah jauh melampaui mereka dalam kekuasaan, Yan Li masih menganggapnya setara, seperti halnya teman baik. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik untuk dirimu sendiri, Peri Yan, kamu telah berhasil tetap berada di sisi senior Jiang dan mencapai tahap tempering spasial setelah hanya beberapa abad. Aku yakin rekan Taois yang tak terhitung jumlahnya akan iri dengan situasimu, selain itu, saya dapat melihat bahwa banyak yin qi di dalam tubuh Anda telah memudar, jadi saya kira Anda telah menemukan cara untuk kembali ke tubuh manusia, saya harus memberi selamat kepada Anda juga, kata Han Li dengan sebuah senyuman. Kekuatanmu benar-benar tak terduga, kakak Han, aku tidak berpikir bahwa kamu akan dapat langsung melihat perubahan yang telah kami alami. Memang, senior Jiang memang menemukan cara bagi kami untuk kembali ke bentuk manusia kami. Hanya saja bahwa metode ini sangat lambat, dan bahkan setelah sekian lama, kami hanya menampilkan sedikit perubahan. Pada tingkat ini, mungkin akan memakan waktu hingga 3000 tahun lagi sampai kami menyelesaikan transformasi kami,
jawab Yan Li tersenyum. Kalian berdua tidak hanya berasal dari dunia manusia yang sama seperti saya, Anda juga dua dari sedikit teman baik yang saya miliki di alam roh, jadi saya sangat senang melihat Anda baik-baik saja, kata Han Li sambil tersenyum. Kakak Han, jika tidak terlalu merepotkan, apakah kamu dapat memberitahu kami tentang apa yang telah kamu lalui selama beberapa tahun terakhir ini? Tentu saja, kamu dapat menghilangkan detail yang lebih sensitif. Kami berdua telah terjebak di tempat ini, sejak kami naik ke alam roh, dan kami sangat ingin tahu tentang pengalamanmu, kata Yuan Yao akhirnya. Memang, saya juga cukup tertarik untuk mendengar apa yang telah Anda lakukan selama ini, Saudara Han, Yan Li menimpali dengan bersemangat. Han Li terkekeh, dan menuruti permintaan itu. Hehe, aku sudah pergi ke banyak tempat sejak terakhir kali kita bertemu, bahkan termasuk benua lain. Jika kamu ingin mendengar tentang pengalamanku, maka aku akan dengan senang hati menceritakan ulang. Kembali ketika aku meninggalkan ini tempat beberapa ratus tahun yang lalu, saya pertama kali kembali ke pulau tempat saya tinggal sebelum datang ke sini dan kemudian pergi ke pengasingan untuk sementara waktu, melanjutkan ke tahap tempering spasial dalam proses. Han Li menceritakan pengalamannya kepada kedua wanita itu, dan meskipun dia telah menghilangkan banyak detail penting, itu tetap merupakan kisah yang spektakuler bagi sepasang saudara perempuan yang terlindung. Mata Yuan Yao berbinar saat mendengarkan kisah Han Li, dan Yan Li juga sesekali berteriak kaget. Setelah beberapa lama, Han Li akhirnya menyelesaikan ceritanya, dan dia secara alami bertanya tentang bagaimana perkembangan kultivasi mereka selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi, Yuan Yao dan Yan Li menceritakan kisah mereka juga, tetapi dibandingkan dengan kisah spektakuler yang baru saja diceritakan Han Li, pengalaman mereka sangat membosankan. Selain berkultivasi dan sesekali pergi ke sungai neraka untuk mengumpulkan barang-barang untuk King Yuanzi, tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan. Karena itu, Han Li terus mengobrol dengan kedua wanita itu, dan setelah mereka mengobrol, kedua wanita itu mengatur ruang kultivasi yang sunyi di dalam gua tempat tinggal Han Li untuk tinggal. Dia ditinggalkan untuk beristirahat sendiri di sana, dan setelah bermeditasi selama 1 malam, dia dibawa ke kamar rahasia King Yuanzi oleh kedua wanita itu keesokan paginya. Waktu berlalu, dan 3 bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, seberkas cahaya keemasan dan seberkas cahaya biru tiba-tiba naik ke udara di atas tempat tinggal gua King Yuanzi sebelum terbang menuju arah tertentu. Di dalam garis-garis cahaya ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu, dan seorang lelaki muda berjubah biru yang tampaknya berusia 20-an, mereka adalah King Yuanzi dan Han Li. Ini adalah tubuh asli King Yuanzi yang terbang bersama Han Li. Dia akhirnya muncul dari pengasingan sehari sebelumnya, dan Han Li mendapat banyak manfaat dalam kultivasinya karena diinstruksikan oleh Nas Chen Sol selama 3 bulan terakhir. Saat ini, mereka sedang menuju ke tempat yang tidak jelas di sungai neraka untuk mengunjungi individu misterius tertentu. Apa yang menurut Han Li agak aneh dan membingungkan adalah bahwa King Yuanzi telah meminta Han Li untuk bergabung dengannya dalam perjalanan ini. Setelah bepergian selama setengah hari, Han Li akhirnya bertanya, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang akan kita kunjungi, senior? Aku akan membawamu ke salah satu kakek tua di sini yang relatif lebih mudah diajak bicara, jadi seharusnya ada kemungkinan lebih besar kita bisa mendapatkan obat mujarab darinya. Mengenai siapa sebenarnya dia atau apa asal-usulnya, saya tidak terlalu yakin. Namun, yang bisa saya yakini adalah bahwa dia jelas bukan makhluk roh terbang atau makhluk Mayfly. Sebaliknya, tampaknya wujud aslinya adalah sejenis binatang buas yang kuat. Dalam hal pengalaman dan usia, bahkan aku tidak bisa mempercayainya. Dia akan sedikit lebih mudah diajak bicara daripada yang lain, tapi dia juga memiliki kepribadian yang agak aneh.
jadi pastikan untuk waspada saat kita temui dia, kata King Yuanzi dengan serius. Terima kasih atas pengingatnya, senior, aku pasti akan berhati-hati, Han Li buru-buru menjawab. Haha, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dia berutang budi padaku beberapa tahun yang lalu, jadi kecuali ada kecelakaan, kita pasti dapat mencapai tujuan kita untuk perjalanan ini, King Yuanzi terkekeh meyakinkan. Itu tentu saja yang terbaik, jawab Han Li sambil tersenyum. Haha, baiklah, mari kita fokus pada perjalanan sekarang. Orang itu tinggal di sudut yang sangat terpencil dari sungai neraka, bahkan dengan kecepatan kita, akan membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapai tempat tinggalnya, kata King Yuanzi saat cahaya keemasan berputar tubuhnya, dan kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda saat dia melesat ke udara sebagai benang emas. Han Li secara alami juga mempercepat saat melihat ini, berubah menjadi benang biru cepat yang mengikuti di belakang King Yuanzi. 10 hari kemudian, Han Li dan King Yuanzi tiba di atas danau biru yang diselimuti kabut abu-abu samar. Tidak hanya seluruh danau diselimuti kabut, itu sangat besar, dan air di dalamnya berwarna hijau cerah. Han Li melepaskan indera spiritualnya ke arah air di bawah, dan terkejut menemukan kelimpahan ki spiritual yang sangat besar di dalam danau. Ikan raksasa yang tak terhitung jumlahnya berenang melalui danau, dan semuanya adalah ikan iblis yang memiliki kekuatan sihir dan mengeluarkan aura yang mencengangkan. Namun, ikan ini tampaknya dibatasi. Tidak ada satu pun yang mengapung ke permukaan, bahkan ketika Han Li dan King Yuanzi terbang di atas danau, ikan itu sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada mereka. Han Li sedikit terkejut melihat ini, dan setelah terbang beberapa puluh ribu kilometer lebih jauh, sebuah pulau muncul di permukaan danau. Pulau itu sangat menarik karena seluruhnya berwarna emas berkilauan. Selain itu, ada istana emas raksasa yang bercahaya yang menempati kira-kira 2/3 dari luas pulau, sedangkan sisanya telah disediakan untuk semua jenis bunga dan tanaman eksotis. Pulau itu seindah surga abadi, tapi seluruhnya diselimuti penghalang cahaya putih, dari mana Han Li bisa merasakan fluktuasi pembatasan yang kuat. Disinilah pria itu tinggal. Ikutlah denganku, rekan Taois Han, kata King Yuanzi sambil tersenyum saat berhenti di depan pulau. Senior ini pasti tinggal di tempat yang agak unik. Han Li menatap ke bawah ke pulau emas yang mempesona dengan sikap tertegun. Hehe, ini hanyalah salah satu kesenangannya yang aneh. Kamu akan tahu seperti apa dia saat bertemu dengannya, jawab King Yuanzi saat tatapan yang sedikit aneh muncul di matanya. Aku cukup penasaran dengan senior ini sekarang, renung Han Li dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Sementara itu, King Yuanzi menyapu lengan baju ke arah penghalang cahaya putih di depan, dan semburan cahaya keemasan segera melesat sebelum berubah menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Pedang menyapu ke arah penghalang cahaya, dan ledakan keras terdengar saat riak mengalir di seluruh permukaan penghalang cahaya. Hampir pada saat yang sama, beberapa raungan kemarahan segera terdengar dari pulau itu. Siapa yang berani menyerang pulau api emas kita? Apakah kamu tidak menyadari bahwa ini adalah tempat tinggal Master Golden Flame? Beberapa sosok langsung muncul di dalam penghalang cahaya sebelum mengungkapkan diri mereka sebagai 4 penjaga lapis baja emas, yang semuanya segera berbalik ke arah King Yuanzi dan Han Li dengan ekspresi marah. Namun, setelah melihat King Yuanzi, keempat penjaga itu buru-buru membungkuk hormat. Ah, ini Tuan King. Sangat jelas bahwa semua penjaga mengenali King Yuanzi, dan ekspresi marah mereka segera memudar. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah keempat penjaga ini dan menemukan bahwa mereka semua berada di tahap tempering spasial. Namun, ada aura kekerasan di dalam tubuh mereka, jadi jelas bukan orang biasa. Golden Flame Baron, kenapa kamu tidak keluar untuk menemui teman lamamu? King Yuanzi memanggil ke arah istana emas, tidak mempedulikan 4 penjaga lapis baja emas.
Meskipun suaranya tidak terlalu keras, dia jelas menggunakan semacam teknik rahasia yang membuat suaranya terdengar di seluruh pulau. Masuklah sendiri, King Yuanzi. Apakah kamu memintaku keluar untuk menyambutmu? Suara laki-laki terdengar dari dalam istana emas sebagai tanggapan. Itu datang dari suatu tempat yang cukup jauh, tapi itu juga terdengar sangat jelas oleh Han Li dan King Yuanzi. Hehe, maafkan gangguan saya, kalau begitu. Anda bisa memimpin jalan untuk saya, kata King Yuanzi kepada 4 penjaga sambil tersenyum. Keempat penjaga lapis baja emas buru-buru menjawab dengan hormat, ya, silakan ikut kami, senior. Dengan demikian, Han Li dan King Yuanzi dipimpin melalui penghalang cahaya oleh para penjaga sebelum turun menuju istana di pulau itu. Tidak lama setelah itu, King Yuanzi duduk di aula yang luas dengan santai, sementara Han Li duduk di sampingnya. Di kursi utama di aula duduk seorang pria parubaya berjubah emas dengan mahkota naga emas di kepalanya, dan ekspresi tenang di wajahnya. Saya dapat melihat bahwa rekan Taois ini adalah seorang kultivator integrasi tubuh tengah. Mungkinkah Anda menerimanya sebagai murid Anda, mengetahui bahwa hidup Anda akan segera berakhir? Seseorang dengan kekuatannya pada usianya memang layak sebagai pewarismu. Namun, terakhir kali saya mengunjungi Pak Tuayan, saya ingat dia mengatakan kepada saya bahwa Anda memiliki seorang murid perempuan, kata pria bermahkota emas itu. Pria ini memiliki kulit seputih batu giok, dan penampilan yang sangat anggun dan halus. Dia adalah pemilik tempat ini, tahap Grand Ascension, dengan nama Golden Flame Baron. Hampir setiap inci tubuhnya dihiasi oleh aksesoris emas yang berkilauan, dan Han Li merasa agak terdiam saat melihatnya. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan King Yuanzi kepadanya sebelumnya. Saya khawatir Anda salah, rekan Daois Jin, rekan Daois Han hanyalah salah satu kenalan saya. Saya yakin Anda ingat sebuah insiden yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, di mana anggota ras Mayfly memburu beberapa orang-orang yang mencoba untuk mencuri eliksir sungai neraka ilahi. Pada waktu itulah saya pertama kali bertemu rekan Taois Han. Adapun murid perempuan yang Anda maksud, dia sudah menjadi putri angkat saya, dan meskipun dia juga memiliki bakat yang luar biasa, dia masih di tahap tempering spasial akhir saat ini, King Yuanzi menjelaskan sambil tersenyum. Oh, kamu pasti orang yang mengalihkan Infernal Lightning Beast untuk mereka yang mencoba mencuri eliksir. Jika aku mengingatnya dengan benar, bukankah semua orang dalam kelompok itu pada akhirnya ditangkap oleh ras Mayfly? Bagaimana rekan Taois Han berhasil melarikan diri? Mungkinkah Anda yang menyelamatkannya? Pria bermahkota emas itu bertanya dengan sedikit kebingungan di matanya. Bukan itu yang sebenarnya terjadi, tapi cukup dekat. Aku memang orang yang mengirim rekan Daois Han menjauh dari sungai neraka, tapi tolong jangan salah paham, aku hanya melakukan ini karena rekan Daois Han berasal dari ras yang sama denganku, dan saya juga meminta jasanya untuk melakukan sesuatu sebagai pengganti saya di dunia luar, kata King Yuanzi dengan tenang. Begitu, kalau dipikir-pikir, sudah lebih dari 1000 tahun sejak kamu terakhir datang mengunjungiku. Sekarang kamu di sini dengan rekan Daois Han, aku yakin kamu tidak hanya datang kepadaku untuk mengobrol, kan? Golden Flame Baron bertanya dengan suara serius. Saya memang memiliki sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan Anda, rekan Taois Jin, King Yuanzi mengakui sambil tersenyum. Aku tahu itu. Kami sedikit lebih dekat satu sama lain daripada semua kakek tua lainnya di sungai neraka, tapi kami jelas tidak cukup dekat bagimu untuk mengunjungiku tepat setelah kamu keluar dari pengasingan. Untuk apa kau ingin menemuiku? Golden Flame Baron bertanya. King Yuanzi agak tidak senang dengan sikap dingin dan melarang Golden Flame Baron, dan ekspresinya sedikit menurun ketika dia berkata, saya di sini bukan untuk memaksa Anda melakukan apapun, rekan Daois, saya hanya ingin mengusulkan pertukaran yang saling menguntungkan.
Jika ada apapun yang Anda tidak puas, saya pasti tidak akan memaksakan masalah ini. Golden Flame Baron melirik King Yuanzi sebelum senyum muncul di wajahnya. Haha, maafkan aku, rekan Daois, aku sudah lama tidak punya teman, dan sepertinya aku sudah lupa sopan santun. Nah, apa yang ingin kamu usulkan? Selama itu bukan pertukaran yang berat sebelah, saya akan dengan senang hati mempertimbangkannya. Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Aku ingat selama kunjungan terakhirku bahwa kamu menyatakan minat pada manik 9 mataku, dan bahwa kamu bersedia menukar beberapa harta untuk itu. Namun, pada saat itu, aku membutuhkannya untuk sesuatu yang lain, jadi saya menolak tawaran Anda. Pada kesempatan ini, saya membawa manik ini dan ingin menukarnya dengan sesuatu yang saya butuhkan. Bagaimana menurut Anda, Saudara Jin? King Yuanzi menyapu lengan baju di atas meja di sampingnya saat dia berbicara, dan sebuah kotak giok hijau cerah muncul di tengah kilatan cahaya keemasan. Fasad tersusun Golden Flame Baron segera retak sedikit setelah mendengar ini, dan dia memfokuskan pandangannya dengan saksama ke kotak di atas meja. Hanya setelah menghabiskan banyak usaha, dia akhirnya berhasil mengalihkan pandangannya dari kotak secara paksa. Sangat jelas bahwa dia sangat menghormati manik 9 mata ini, dan dia berkata, melihat kamu begitu lugas, aku juga tidak akan membuang waktu, apa yang kamu inginkan untuk harta ini. Selama itu bukan salah satu dari harta saya yang sangat diperlukan, saya dapat mempertimbangkan hal lain. Han Li sangat gembira melihat ini. Menilai dari situasi saat ini, tampaknya ada peluang yang sangat bagus bahwa dia akan dapat mengamankan eliksir sungai neraka ilahi. King Yuanzi tersenyum, dan menjawab, aku ingin 3 vial Divine Infernal River Elixir, dan sepotong Self-Creating Soil. Sama sekali tidak. Manik 9 mata ini memang memiliki kemampuan luar biasa dalam hal penyempurnaan alat, tapi itu tidak cukup berharga untuk ditukar dengan barang-barang itu. Mengesampingkan Divine Infernal River Elixir untuk saat ini, Self-Creating Soil adalah salah satu material atribut bumi terbaik yang ada. Hampir tidak ada material atribut bumi lain yang dapat dibandingkan dengannya. Aku hanya memiliki sedikit tanah ini, dan aku berencana menggunakannya untuk memurnikan harta untuk transendensi kesengsaraan saya berikutnya. Saya pasti tidak bisa memberikannya, kata Golden Flame Baron sambil menggelengkan kepalanya. Saya secara alami menyadari hal ini, tetapi bagaimana jika saya memasukkan ketiga hal ini juga? King Yuanzi tidak terkejut sedikit pun dengan penolakan Golden Flame Baron, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya saat dia menyapu lengan baju di atas meja lagi, memanggil 3 item berbentuk belah ketupat. Ketiga benda ini menyerupai ujung tombak seukuran kepalan tangan yang berwarna emas berkilauan. Barang-barang ini ditutupi dengan rune merah yang aneh dan cukup membingungkan. Golden Flame Baron sedikit goyah saat melihat barang-barang ini, lalu memeriksanya dengan hati-hati, tetapi sepertinya tidak menemukan apapun. Karena itu, dia membuat gerakan meraih untuk menarik salah satu benda ke dalam genggamannya untuk diperiksa lebih dekat. Mungkinkah ini? Pada saat yang sama, Han Li menatap tajam kedua benda emas lainnya di atas meja karena dia bisa merasakan aura yang sangat familiar memancar dari mereka. Setelah memeriksa item emas di tangannya lebih lama, ekspresi Golden Flame Baron mulai sedikit berubah. Aku tidak bisa memastikan, tapi ini sepertinya adalah Vajra Devil Vanquishing Divine Lightning yang legendaris, Golden Flame Baron berkata dengan agak ragu-ragu saat dia menoleh ke King Yuanzi. Kamu memiliki mata yang luar biasa, rekan Taois. Aku memperoleh beberapa daun bambu petir emas beberapa tahun yang lalu, dan aku membutuhkan waktu beberapa abad untuk memurnikan hanya 6 keping petir ini. Aku mengeluarkan setengahnya, jadi aku yakin itu cukup menunjukkan ketulusan saya. Kesengsaraan surgawi besar Anda berikutnya tidak akan terlalu jauh,
dan iblis Fajra menaklukkan petir ilahi adalah senjata luar biasa melawan iblis surgawi ekstra realem. Iblis-iblis itu bisa sangat menyusahkan selama kesengsaraan, dan harta normal memiliki efek yang sangat minim pada mereka. Dengan petir ini, Anda akan dapat melindungi diri Anda, jauh lebih baik daripada harta apapun yang dapat melindungi Anda. Jika bukan karena saya telah berhasil menyempurnakan lebih dari cukup untuk saya sendiri, saya pasti tidak akan menawarkannya kepada Anda, King Yuanzi berkata dengan sedikit senyum di wajahnya.